biar tertib saya baca walaupun semua sudah hafal, biar kompak mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas Adzibil ba'sa Ishfi Bapak Santoso wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim tahuran insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga di subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu agama kita, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Hasbi LC, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Mari kita mengawali perjumpaan kita dengan memperbanyak syukur atas nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, bila engkau menghitung-hitung nikmatku maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Karenanya Allah menawarkan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka benar-benar aku, kata Allah, akan menambah nikmat-nikmatku. Karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini benar-benar golongan orang yang bersyukur. Amin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi harapan, majalasa kaumun majlisan, tidak duduk satu kaum di sebuah majlis, yadhkurunallaha fihi, di dalam majlis itu kaum tersebut berzikir kepada Allah, hatta yakum, sampai mereka selesai, illa yuqalu lahum, kecuali akan diucapkan untuk mereka, qumu, bangkitlah saat selesai, qad ghafarallahu lakum dzunubakum, benar-benar Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian, wa buddilat sayyi'atukum hasanat, dan diganti keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Karena itu bersyukurlah kita, karena pagi hari ini kita dapat 1 ampunan, 2
sakit, salah satunya Bapak Haji Santoso. Karena itu sebelum kajian dimulai, kita bisa membantu dengan doa. Seperti biasa, doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk orang yang sakit. Biar tertib saya baca, walaupun semua sudah hafal, biar kompak mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa Ishfi Bapak Santoso wa antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim tahuran insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sehingga Bapak Haji Santoso disembuhkan penyakitnya dan lekas sehat kembali, bisa bersama kita kajian subuh ini. Amin. Jamaah rahimakumullah, kita tentu sebagai umat Nabi Muhammad SAW terus mendoakan berupa sholawat, karena ini perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berilah sholawat dan salam untuknya. Maka ketika kita membaca, ketika mendengar, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau mendoakan dijamin dan dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan, siapa yang sekali saja sholawat untukku, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas 10 kebaikan. Karenanya tidak malas, tidak bosan, tidak jenuh, bahkan tetap semangat bersolawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Baitul Syukur rahimakumullah, kita masih membaca surat Al-Baqarah yang terakhir pada pertemuan lalu. Ayat berapa? Surat Al-Baqarah kita sudah sampai ayat 8 ya, atau sudah masuk 9 ya. Sudah masuk ayat 9 dan ayat 10. Halaman berapa ini? 38. Huruf B sudah untuk sekarang. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ya dari ayat yang ke-9 ya. Jadi di situ ada kata-kata walladzina amanu ya, dan mereka itu sama sekali tidak pada ayat mana ini? Ayat huruf B ini dari wa ma hum bimu'minin. Berarti masih ayat 8 ini. Masih ayat 8. Baik, kita baca saja dulu ayat 8, 9 dan 10 di halaman 36 untuk memulai, biar majelis kita benar-benar di dalamnya ada zikir, salah satunya membaca Al-Quran, maka penyebab mendapat ampunan dan kebaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Terjemahannya ada di halaman 37 ayat 8. Dan sebagian manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tetapi mereka itu sama sekali tidak beriman. Ayat 9, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Dan mereka itu tidak menipu melainkan kepada diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak sadar. Ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambah penyakit mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka telah berdusta. Jadi dari ayat 8 ini dan seterusnya nanti sampai sekitar ayat 20 ini semuanya membahas tentang tanda-tanda orang munafik. Jadi kalau kita baca hadis hanya 3 tanda-tanda munafik, yaitu kalau berkata dusta, gitu kan, kalau diberi amanat khianat, kemudian apalagi kalau berjanji mengingkar. Ini artinya 3 itu hanya di antara, ya, di antara tanda-tanda orang munafik. Jadi walaupun di dalam hadis min ayatil munafik, salah satu di antara tanda-tanda munafik adalah 3. Di situ ada min itu sebagian, berarti bukan hanya 3. Nah, sementara dalam ayat Al-Quran malah menyebut lebih banyak. Nah, di antara yang disebutkan dalam ayat 8 saja, orang munafik itu orang yang mengatakan saya beriman, coba. Itu yang tidak disebut di dalam hadis. Artinya kita lagi fokus pada ayat ini biar kita tidak merasa bahwa tanda munafik hanya 3 saja. Ternyata orang munafik itu mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Coba, nggak kelihatan kalau dia itu orang munafik karena mengatakan saya beriman, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Masya Allah, ini kalau orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat itu sudah kelas tinggi sebenarnya. Tapi ternyata mereka mengatakan makasih hanya untuk tameng, hanya untuk menutupi diri biar tidak kelihatan. Nah, sekalipun kelihatan juga sholat, ya. Sholat tapi sholatnya hanya kalau ada kepentingan, difoto, di video lalu di share. Biar wah rajin sholat. Ini biasanya musim kampanye, ya.
wudunya di video di masjid, ya, bersih-bersih masjid, lalu ditayangkan di televisi biar kelihatan rajin ibadah, rajin wudu, rajin sholat. Itu malah tanda-tanda munafik. Waspadalah, waspadalah. Nah, ini karena musim kampanye sekaligus jangan memilih orang-orang munafik gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu harus kita pahami. Jadi tidak hanya langsung berdusta, langsung khianat, ya, langsung ingkar janji, yaitu di antara tanda munafik. Nah, di dalam ayat ini malah ditegaskan wa ma hum bimu'minin, ya, yaitu atau tetapi mereka itu sama sekali tidak beriman. Nah, ini penjelasan pada halaman 38 huruf B. Dan mereka itu sama sekali tidak beriman, yaitu mereka sama sekali bukan golongan orang beriman yang sungguh-sungguh, yang tahu bahwa Allah itu maha tahu rahasia mereka dan bisikan mereka. Karena kalau mereka sadar atas semua itu, tidak akan mereka berpuas diri dengan menjalankan sebagian ibadah yang zahir dengan anggapan bahwa Tuhan akan ridho pada perbuatan seperti itu. Kemudian setelah selesai beribadah, lalu keluar berbuat dosa dan kejahatan seperti dusta, mengicu, khianat, tamak, dan lain sebagainya. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh Al-Quran dan dikisahkan oleh para ahli sejarah. Jadi sudah digambarkan bahwa orang-orang munafik ya ibadah, ya, bahkan kalau kita merujuk sejarah zaman Nabi, orang munafik jihad fisabilillah, coba angkat senjata, berangkat perang, seakan siap mati. Itu khususnya peristiwa Ghazwat Uhud, perang Uhud. Jadi yang berangkat untuk jihad fisabilillah 1.000 orang, tapi kemudian ada 300 orang munafik di antara 1.000 itu. Gak cuma 1, 2, 3, ternyata munafik juga bergerombol. Jadi jangan dipikir kalau munafik cuma 1 orang personal, kelompok munafik juga bersatu. Nah, ini di zaman Nabi ada 300 orang yang mereka berupaya meyakinkan satu sama lain bahwa berangkat dulu, tapi nanti di tengah jalan mereka berbalik, bukan karena alasannya takut perang, tapi mereka punya alasan dan argumentasi yang rasional. Ini kisah di zaman Nabi, orang munafik saat perang Uhud. Mereka mengatakan, kalau kita semua ke Jabal Uhud, ke Bukit Uhud, nanti bagaimana kalau tiba-tiba musuh ada yang menyerang ke kota Madinah? Siapa yang akan menjaga anak-anak, kaum wanita, ya, kemudian bapak-bapak yang sepuh? Nah, ini makanya yuk kita jaga, kita bentengi kota Madinah. Jadi kita tetap bernilai jihad, karena kita juga berjuang untuk membentengi dan membela jika ada musuh yang menyerang. Akhirnya mereka benar juga, ya sudah, kita balik arah dan hanya ada 300 orang. Nah, ini di zaman Nabi, ketemu Nabi, komunikasi dengan Nabi, sahabat Nabi, masih ada yang munafik. Apalagi zaman sekarang. Jadi
bisa muncul munafik-munafik modern. Nah, ini yang perlu waspada. Apalagi ini masa-masa mendekati pemilu, itu bisa membaca mana yang benar-benar beriman dan mana yang munafik itu tampak. Ya. Hanya umpamanya masalah serangan fajar istilahnya itu, bagi-bagi amplop, bagi-bagi apa gitu, itu bisa menjadi penyebab orang-orang malah muncul munafik. Mereka menerima amplop tapi tidak mau menyoblos yang bagi amplop, itu sudah munafik juga gitu. Kan ada slogan begini, terima amplopnya, gak usah pilih orangnya. Omongan munafik malah. Walaupun maaf, ada sebagian ustadz yang mengajarkan seperti itu, waspada ini. Sudah gak apa-apa, ambil saja amplopnya, jangan pilih orangnya. Ya sama saja, bohongin orang yang bagi amplop. Sementara yang bagi amplop sendiri arrosi, orang yang nyogok, lalu menerima, murtasi, dua-duanya finnar, lebu neraka, sama aja ini. Maka milih gak milih kau terima, berarti dia sudah mendapatkan tiket neraka. Naudzubillah, sekaligus membohongi orang yang bagi amplop, munafik, double sifatnya. Jadi ya menerima suap, ya sifat munafik, dan al-munafik yaitu fid-darkil asfali minan nar. Dia akan menjadi kerak api neraka. Kita ucapkan na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini mendekati pemilu banyak sekali muncul sifat-sifat kemunafikan. Nah, ini baru satu gambaran, masih banyak lagi. Ya, ini karena kita bicara tentang tanda-tanda munafik, dan mereka itu ya ibadah, ya sholat, lalu digambarkan habis sholat masih maksiat dan gitu. Kalau yang sering orang contohkan, sholat jamaah, pulangnya bawa sandal orang. Ini yang sering dicontohkan. Kan namanya dia juga munafik, menampakkan diri ibadah, sholat, tapi pulangnya maksiat. Ya memang niatnya nyolong kan. Kecuali kalau salah sandal beda itu loh. Jadi kalau umpamanya ada orang karena sandalnya sama atau mirip, lalu ketika pulang pakai sandal yang mirip dikira sandal dia, itu bukan nyolong. Hati-hati juga, jangan dituduh. Karena saya juga pernah mendapati orang yang salah pakai karena mungkin lupa atau nggak sengaja pakai itu, dan begitu kita informasikan ternyata mengembalikan karena memang tidak niat mencuri, hanya lupa. Ini juga kita juga hati-hati menuduh orang. Nah, ini hanya sekedar mengembangkan penjelasan ya, apa yang disampaikan di sini. Jadi kesimpulannya bahwa tanda orang munafik justru ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada akhirat, dan mereka menampakkan ibadah, ya sholat, ya zakat, ya siam, bahkan bisa jadi haji, umroh berkali-kali umpamanya. Kemudian kalau di zaman Nabi malah sampai jihad fisabilillah. Ya, bahkan mungkin kalau orang sekarang ya menampakkan banyak sedekahnya, tapi itu hanya menutupi diri. Nah, ini juga hati-hati. Maka kita pun tidak mudah menuduh orang, tapi juga waspada terhadap kemunafikan orang. Nah, maka kita sendiri harus selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, aku berlindung padamu dari sifat kemunafikan. Ini penting, karena kadang sadar atau tidak kita menjurus ke arah kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini baru ayat 8. Kemudian masuk pada ayat 9. Nah, di sini dimasukkan dalam huruf C ya. Di situ
yukhadi'un Allah, ya, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Nah, menipu ialah menyatakan sesuatu kepada orang lain dengan menyembunyikan maksud sebenarnya. Jadi di antara tanda orang munafik menipu. Penipuan di sini dilakukan orang munafik kepada Allah. Coba, orang munafik kok nipu Allah gitu. Ya itu tadi, sholat, ya, kemudian zakat, ya, kemudian ibadah-ibadah lainnya dilakukan. Itu seakan-akan di hadapan Allah baik-baik saja, tapi dia nggak sadar kalau Allah tahu niatnya. Dan apalagi di hadapan manusia, sekalipun di hadapan orang-orang beriman, itu juga menipu diri. Artinya biar tidak tampak, ya, kemunafikannya, dia berbuat baik, ya, kemudian bersedekah, rajin ibadah dan lain sebagainya. Maka ini sekedar sisipan cerita. Nabi SAW pernah menceritakan, tapi redaksinya lebih pada saya berbentuk cerita, ya, bukan hadis tekstualnya, tapi maknanya. Nanti pada hari akhirat ada orang yang protes kepada Allah saat mau dimasukkan ke dalam neraka. Orang itu menyatakan, ya Allah, kenapa aku mau dijebloskan ke neraka? Jadi kayak dialog dengan Allah itu. Padahal saya rajin ngaji, saya biasa baca Quran, tilawatul Quran. Jadi dia menolak hukuman masuk neraka, dan itu langsung protes di hadapan Allah. Kemudian Allah memberi jawaban dan penjelasan. Betul. Jadi diakui. Jadi Allah menyatakan betul, kamu rajin ngaji, rajin baca Quran, tilawatul Quran. Tapi ngajimu, tilawatul Quranmu, baca Quranmu, liyuqal anni atau annaka qari. Jadi kamu hanya ingin disebut, dijuluki, dipuji, dipuja, mendapat gelar dan sanjungan qari, baca Quran, rajin baca Quran, atau ahli qiraah, ahli tilawah. Jadi di situ ada niat tersembunyi yang dia sendiri nggak sadar, yang orang lain nggak ngerti, dan itu menipu Allah. Jadi rajin baca Quran, ya, tilawatul Quran, bahkan mungkin diiringi suaranya merdu, dia melakukan ayat-ayat Al-Quran, itu nilainya ibadah sebenarnya. Tapi di hatinya dia ingin mendapatkan pujian orang. Wow, ini orang suaranya merdu, kore, juara lagi. Wah, ini bisa menjadi penyebab masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ngeri-ngeri sedap ini. Dia tampak orang baik, tampak ahli tilawah, ahli qiraah, rajin baca Quran, tapi di akhirat dijebloskan ke neraka. Itu karena menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Itulah orang munafik. Ya, ini bukan berarti semono daripada repot-repot orang ngaji sisan, ya enggak. Ini jangan kemudian melempem atau kita merasa khawatir pada diri kita, lalu sama saja, yang nggak ngaji malah aman, yang ngaji malah terancam. Nggak begitu. Ini maksudnya luruskan niat, ikhlaskan
ibadah kita. Jadi betul-betul amal soleh kita tanpa pamrih. Mau itu urusan ngaji, baca Quran, sholat, ibadah apapun, jangan sedikit pun demi manusia. Jangan sedikit pun untuk mendapatkan pujian orang lain. Bismillah, apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan keikhlasan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita doa biar kita ikhlas, biar kita jauh dari sifat kemunafikan. Karena di antara tanda orang munafik menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Ini sudah kelas tinggi, ini munafik kelas tinggi. Jadi penampakannya itu orang beriman. Penampakannya dia iman kepada Allah, iman kepada akhirat, dia rajin ibadah. Ini penampakan orang soleh betul. Tapi ternyata dia di mata Allah dinilai sebagai minal munafikin, golongan orang-orang munafik. Nah, di sini di dalam tambahan keterangan bahwa penipuan di sini dilakukan orang munafik kepada Allah dan orang-orang beriman. Dan ini keterangannya digunakan kata mukhoda'ah. Jadi ayat Al-Quran menggunakan yukhodi'unallah, ya, mukhoda'ah, penipuan untuk menunjukkan adanya upaya penipuan yang sungguh-sungguh, ada kesengajaan. Jadi khoda'ah, ya, ada upaya dan usaha memang menipu untuk menutupi diri. Jadi dia sebenarnya imannya pura-pura, tapi biar di mata orang, ya, bahkan seakan-akan di hadapan Allah itu biar dianggap rajin ibadah, tapi sebenarnya itu hanya tipu muslihat. Nah, ini betul-betul menggunakan kata yukhadi'una, itu mukhoda'ah, itu karena menunjukkan adanya upaya penipuan yang sungguh-sungguh, atau keterangan lain untuk menunjukkan bahwa penipuan ini mereka lakukan terus-menerus. Nah, ada dua kemungkinan. Pertama, memang berupaya berusaha penampakan diri baik, orang iman, ya, orang soleh. Ini ada upaya usaha menghias diri, tapi itu hanya penipuan. Atau mungkin perlahan-lahan tapi terus-menerus, ya. Jadi ini pun bisa masuk kepada penipuan, maka menggunakan yukhadi'una. Kemudian jadi selamanya perbuatan lahir mereka tidak sesuai dengan kata batin mereka. Wah, ini apalagi kalau ngomong kebalikannya, ngomong ya kanan ternyata B, kiri, ya ngomong A ternyata B, dan seterusnya. Ini tanda-tanda orang munafik, ya. Jadi dia berupaya berusaha menutupi diri biar dianggap baik-baik saja. Nah, ini kalau lagi-lagi karena ini sudah mendekati pemilu, kadang perlu juga kita menilai, ya, siapa yang akan kita pilih. Ini nggak main-main. Mungkin ada orang yang nggak suka, wong pengajian kok bicara pemilu lagi, itu kan urusan duniawi. Nah, ini salah paham malahan. Justru memilih pemimpin ini dunia akhirat, ya. Makanya perlu juga di masjid kita mengingatkan tawasau bil haqqi, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi ketika kita mau memilih anggota DPR tingkat daerah, itu harus kita pelajari siapa yang akan kita pilih ini. Jangan asal coblos saja, betul-betul kenal dalam arti orangnya, kehidupannya ini, karena nggak main-main ini. Jadi ya kalau mungkin belum kenal, ya mumpung masih ada kesempatan, tanya ke orang yang sudah tahu atau kenal. Artinya apakah memang dia orang beriman,
dalam arti iman yang sesungguhnya, bukan iman tipu-tipu, imannya orang munafik. Ya, kalau pas musim kampanye rajin sedekah gitu. Tapi nanti giliran kalah ditarik kembali sedekahnya. Itu kan sering terjadi di masa-masa lalu. Bantu ini yang pernah terjadi, sesuatu ke masjid, ya, karpet ini hanya cerita-cerita ya, karpet, karena berharap jamaah masjid ikut nyoblos ya, bersuara kompak untuk dia. Ternyata begitu selesai pemilu zong tidak dipilih gitu, atau kalah suaranya, emosi, marah, karpetnya ditarik lagi. Itu contoh tipu-tipu namanya. Nah, makanya itu waspada sama orang-orang model begituan. Jadi kita sendiri ditipu betul sama orang-orang seperti itu. Jadi Al-Quran sudah menggambarkan ada orang yang suka tipu-tipu. Jadi bukan hanya manusia yang ditipu, Allah pun ditipu coba. Gak main-main ini. Makanya dalam hal pemilihan umum ini serius ini. Kalau kita sampai memilih orang yang suka tipu-tipu, berarti kita milih orang munafik. Kalau kita milih orang munafik, ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, berarti kita nolong orang yang berbuat dosa dan permusuhan terhadap kebenaran. Berarti jari kita pendukung dusta, pendukung kemunafikan, pendukung kesesatan. Waspadalah, di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Ini gak ringan urusannya. Mau itu yang anggota DPR tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat pusat, ya, DPR RI, atau juga yang DPD, itu semua kita pilih. Tapi jangan asal pilih. Apalagi yang mau dipilih tentang presiden dan wakil presiden, ini kelasnya lebih tinggi lagi. Jangan asal ikut-ikutan, tapi benar-benar kita pelajari. 6 orang masa gak kenal loh. Ini masalahnya akan menjadi pemimpin negeri ini, Indonesia, selama 5 tahun. Dan ini cukup besar negara Indonesia. Makanya silakan untuk mempelajari kembali siapa mereka yang akan memimpin Indonesia ini. Yang mencalonkan diri itu 6 orang. Pelajari semuanya, latar belakang kehidupannya, termasuk bagaimana hakikat keimanannya. Ya, sholatnya benar-benar sholat atau sholat tipu-tipu, hanya sholat musiman gitu. Ini juga sudah digambarkan dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ini. Ini salah satu pedoman untuk memilih calon pemimpin kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita biar tidak asal-asalan. Ya, jadi ini tanggung jawab kita, tanggung jawab masing-masing. Tapi kita tetap tawasau bil haqqi, yaitu untuk mengingatkan dalam kebenaran. Jadi jangan juga salah paham. Ustadz kok selalu bicara masalah politik, Ustadz kok bicara masalah pemilu, Ustadz kok bicara masalah presiden wakil presiden. Loh, justru itu pesan Al-Quran, tawasau bil haqqi, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Ini tugas kita bersama, dan ini bukan hanya tugas ustadz, tugas kita semua untuk mengingatkan teman kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita. Pilih yang benar, bukan orang iman tipu-tipu, tapi benar-benar iman kepada Allah dan akhirat yang sesungguhnya. Silakan pelajari semuanya. Nah, ini biar kita jangan terjebak. Kalau kemudian yang kita pilih orang baik, lalu mendapatkan kebaikannya, kita dapat pahala. Tapi kalau kemudian kita salah pilih, ternyata penipu kita, dosa ditanggung bersama. Dia yang dipilih dan yang memilih. Lah yang untung milih, yang dipilih gak menang, aman. Kenapa? Kita coblos ternyata gak jadi. Kan berarti dia tidak tidak menjabat. Berarti dia tidak punya peluang untuk
melakukan kebohongan-kebohongan, ya walaupun tetap saja ini diminta pertanggungjawaban, tapi setidaknya lebih ringan. Nah kalau begitu biar aman, pilih yang kira-kira kalah loh. Ya semoga itu. Ya kita tetap berusaha memilih orang yang baik dengan harapan menang kan gitu. Yang dipilih adalah orang yang baik, orang yang menjaga kebenaran, dan itu syaratnya orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Karena ada yukhadi'unallaha, ya, ada orang yang imannya menipu Allah, walladzina amanu, ya, dan juga menipu orang-orang beriman. Kemudian dilanjutkan keterangannya. Jadi tadi selamanya perbuatan lahir mereka tidak sesuai dengan kata batin mereka, dan perbuatan yang kontroversi ini hanya lahir dari jiwa munafik, ya. Bukan dari orang yang mau sungguh-sungguh bertaubat. Nah, monggo ini kita sendiri juga perlu waspada pada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita juga terjerumus dengan sifat ini. Kemudian kita juga waspada kepada orang lain yang tipu-tipu itu. Nah, tugas kita mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan orang lain. Kalau memang benar kita melihat ada orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan, kita ajak untuk bertaubat. Kita ajak untuk kembali kepada jalan yang benar. Kita ya tidak terus mencaci mereka, langsung menghukum mereka, ataupun mengkhianati mereka juga tidak boleh. Justru tugas kita dakwah. Dakwah itu artinya mengajak orang jahat, ajak jadi orang yang menjadi orang baik. Jadi ini tambahan cerita lagi, lanjutan tadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Pasca Ghazwat Uhud, selesai perang Uhud, akhirnya terdeteksi 300 orang munafik. Nabi Muhammad SAW pun tahu mereka-mereka yang munafik. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini gemes, lalu izin kepada Nabi, izinkan aku menggal kepala mereka satu-satu. Masya Allah, ini kan kelasnya Umar bin Khattab itu enggak main-main dan orangnya tegas, sampai izin pengen menghukum mereka, membunuh satu-satu. Tapi apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ini pemimpin yang bijak, yang inti maknanya adalah apa kata dunia, apa kata orang-orang di luar sana. Karena orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang di luar umat Islam menganggap siapapun yang bersama Nabi Muhammad SAW adalah sahabat, teman, kawan, orang beriman. Mereka nggak tahu Islam munafik. Maka seandainya Umar bin Khattab melakukan yang diinginkan, diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW, gemparlah dunia. Apa kata dunia? Ternyata Muhammad juga pembantai teman-teman sendiri. Ini bahaya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu cerdas, fatona, memiliki sifat yang betul-betul mampu memikirkan jangka panjang. Jadi tidak hanya emosional, jangka pendek, melihat orang salah langsung divonis, dihukum. Tidak begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan. Memang benar dia munafik, memang benar dia melakukan kesalahan, tapi tidak serta-merta langsung dihukum. Jadi Nabi Muhammad SAW justru dalam hal ini membiarkan orang munafik. Dalam arti tidak menangkap, tidak menghukum, tidak menghakimi mereka, tapi mengingatkan untuk bertaubat. Nah, ini juga penting bagi kita, bahwa katakanlah tadi calon-calon pemimpin kita
ya, atau orang-orang di antara kita, sekitar kita ada yang memiliki sifat-sifat kemunafikan, kita untuk mengingatkan, mengajak kembali kepada jalan yang benar. Berimanlah kepada Allah yang sesungguhnya. Jadi kita juga jangan emosional. Kalau pesan Nabi, la tardot, jangan marah dulu. Walaupun kita tahu mereka salah, justru kalau perlu kita memaafkan dulu, lalu yuk kita bareng-bareng menuju ke surga Allah Ta'ala. Nah inilah pentingnya. Jadi kalau kita melihat di sekitar kita ada orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan, tidak serta-merta kita langsung emosi dan menghantam mereka. Justru sifat yang terbaik adalah mengajak kepada kebaikan. Ini sisipan di luar buku. Seperti halnya kisah yang bolak-balik disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW dihina oleh orang Yahudi. Tapi pada suatu hari orang Yahudi itu sakit. Ternyata Nabi tidak kemudian, kalau bahasa kita yang emosi, modar loh kan ini, mati sekalian aja. Karena orang itu benar-benar kafir, Yahudi, penghina, penjahat. Tapi ketika sakit, bukannya Nabi emosi, marah dan mendoakan kematian, tidak. Nabi justru datang, Nabi menjenguk, dan ternyata orang pertama kali yang menjenguk si Yahudi Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Ternyata orangnya menjadi berubah 180 derajat, mengagumi Muhammad SAW. Dan singkat cerita, justru si Yahudi yang tadinya pembenci menjadi orang yang terbaik, menjadi muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi malah masuk Islam, dan masuk Islam dengan baik. Itulah hikmah sifat bijak Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sini kita ambil hikmahnya. Walaupun kita tahu ada yang memiliki sifat kemunafikan, ada kejahatan yang dilakukan orang lain, tidak serta-merta kita langsung menvonisnya. Kalau perlu ada pendekatan, ada merangkul lah bahasa sahabatnya. Kita merangkul, sekalipun mereka katakanlah penjahat, sekalipun mereka orang jelek, orang munafik, kita rangkul, kita ajak bareng-bareng menuju kebaikan dan untuk menuju surga. Inilah sebenarnya dakwah. Jadi jangan mengotak-ngotakkan diri. Ini kelompok orang baik, sana penjahat, neraka, ini surga. Jangan mengotakkan diri, karena surga bukan hanya milik kita, milik bersama. Siap? Ya. Waktunya makan. Baik, jamaah yang sudah suruh ya? Alhamdulillah. Ini ternyata untuk baca ayat-ayat Al-Baqarah ini butuh waktu cukup panjang ini. Sabar ya, ini baru ayat 9 dan kita tuntaskan sedikit lagi, yaitu kata-kata yang tadi belum tuntas, bahwa penipuan mereka kepada orang beriman adalah dengan cara menampakkan iman, tetapi merahasiakan kekafiran, agar mereka bisa mendapatkan rahasia umat Islam. Lalu mereka sebarkan kepada musuh, baik Yahudi ataupun musyrikin, dan menghindarkan diri dari hukuman umat Islam. Ini yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti selesai. Zaman sekarang pun masih muncul orang-orang munafik, bahkan semakin banyak kemunafikan yang ada. Tapi kita sekali lagi jadilah orang bijak dan menjadi juru dakwah, mengajak orang sekalipun munafik, yuk menuju kepada kebaikan, mengajak orang munafik, yuk bertaubat, mengajak orang munafik, yuk masuk Islam yang sesungguhnya, mengajak orang munafik menuju surga. Mudah-mudahan kita semua ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.